Ini adalah tanaman jambu air, sahabat ya, pohon jambu air yang kemarin kita semprot dengan Ponska. 2 bulan yang lalu beli semprot dan kocorkan Ponska organik di tanaman jambu air ini, dan hasilnya benar-benar luar biasa. Akan tetapi kemarin malam sahabat ternyata hujan, dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah banyak sekali, kita bisa lihat, banyak sekali ada bunga yang rontok seperti itu sahabat. Karena kemarin malam sekitar jam 3 dini hari sahabat, itu hujan disertai dengan angin yang sangat kencang sampai beli terjaga dari tidur, dan hasilnya seperti inilah. Banyak sekali yang rontok karena ya namanya juga cuaca, apa boleh buat sahabat. Musim penghujan bagi beberapa sahabat tentu saja menjadi berkah. Tapi bila tidak hati-hati, maka musim penghujan bisa menjadi bencana di kebun kita sahabat. Nah, pada video kali ini beliau akan memberikan bagaimana cara untuk kita berkebun di saat musim penghujan dan apa-apa saja yang perlu kita persiapkan. Baru hujan pertama, tapi sudah banyak tanaman beli di kebun mengalami rontok ataupun rebah. Tadi juga ada pisang sahabat, pisang yang sudah berbuah dan akan matang, tapi akhirnya rebah karena kemarin memang jam 3 dini hari itu luar biasa hujan disertai angin. Nah, pada video kali ini, keadaan kali ini menginspirasi beli untuk membuat video ini kepada sahabat, karena beli yakin menurut dari apa yang beli baca kemarin, bahwa BMKG meramalkan bahwa musim hujan pada tahun ini itu mengalami lebih maju seperti itu, lebih awal. Nah, di saat musim hujan seperti ini, beli akan memberikan tips berbagai hal teknis yang perlu dipersiapkan di musim hujan ini. Yang pertama sahabat ya, yang pertama perhatikan media kita, media tanam kita, baik itu yang di lahan langsung maupun yang di media terbatas seperti di raised bed maupun di polybag. Kenapa begitu sahabat? Karena di saat musim hujan ini sahabat, air hujan ini membawa asam sahabat, terlebih bagi sahabat yang tinggal di perkotaan. Nah, kadar asam di perkotaan itu jauh lebih tinggi dibandingkan beli di sini yang tinggal relatif di pedesaan seperti itu. Karena apa? Hujan di daerah perkotaan ini memiliki sifat yang lebih asam dibandingkan di tempat beli misalkan di pedesaan, karena di perkotaan sahabat kandungan dari sulfur dioksida dan nitrogen oksida di atmosfer itu jauh lebih tinggi. Nah, ini disebabkan karena hasil pembakaran bahan bakar fosil. Jadi diikat oleh air hujan dan jatuhnya nanti, maka air hujan di daerah perkotaan ini akan menjadi lebih asam, dan itu sudah dibuktikan oleh banyak penelitian. Nah, itu sebabnya sahabat, ketika sahabat menyiapkan media tanam di saat musim hujan ini, sahabat wajib menambahkan yang namanya arang sekam ataupun tepung arang maupun abu. Nah, beli sudah sering sekali wanti-wanti ini di video-video sebelumnya, bahkan beli sampai membuatkan video khusus mengenai pembuatan black tepra atau arang sekam yang diperkaya dengan kalsium yang kita dapatkan dari cangkang kulit telur. Nah, kenapa begitu? Karena di musim hujan juga sahabat, selain tadi asam ya, media ini juga akan kehilangan banyak unsur hara akibat curah hujan yang melarutkan banyak sekali unsur hara keluar dari media, terutama pada media-media terbatas seperti di raised bed maupun di polybag. Itu sebabnya sahabat, kalsium merupakan yang paling sering atau paling banyak terdegradasi ketika musim hujan. Ini sebabnya nggak heran bila di musim hujan banyak petani tomat. Nah, di grup Bali Organic TV Official di Facebook sahabat, banyak yang mengeluhkan terjadinya busuk pada pantat buah tomat. Nah, ini sebabnya adalah dari ketidakmampuan akar menyerap banyak kalsium yang ada di tanah, karena di musim hujan sahabat ini larut oleh air hujan. Itu sebabnya black tepra wajib sahabat siapkan. Nah, kemudian setelah tadi sahabat persiapkan medianya seperti apa, kita akan langsung masuk ke pemupukan. Pada saat musim hujan ini, tanah akan mengalami atau media akan mengalami kemerosotan dari pH tanah. Nah, ini disebabkan tentu saja oleh curah hujan yang intens terjadi hampir setiap hari. Nah, di sini kita bisa mengakalnya dengan memberikan banyak kompos dan mengurangi pemberian POC. Perbanyak kompos, kurangi POC. Nah, itu adalah salah satu jalan kita menjaga tanah kita agar tidak mengeras. Karena apa? Karena di musim hujan, jangan salah, ketika banyak sahabat mengatakan bahwa musim hujan ini tanah akan menjadi lebih gembur, memang benar, akan tetapi pada kasus-kasus di media yang terbatas seperti di polybag maupun di raised bed, tanah kehilangan unsur hara karena larut oleh air hujan,
maka tanah di media akan mudah sekali terjadi muncul lumut kemudian mengeras. Dan ini sudah sering Beli alami di tahun-tahun 2018, 2017 ketika awal-awal Beli berkebun di polybag maupun di raised bed. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah gangguan dari hama di musim hujan. Nah, hama di musim hujan ini pada sebagian jenis hama akan berkurang, tapi sebagian besar hama akan muncul di musim hujan ini. Terlebih gangguan dari jamur patogen maupun bakteri patogen ini akan tanda kutip menggila di musim hujan ini, karena kelembaban dari media dan kelembaban dari daun, dalam arti daun ini akan menjadi selalu basah seperti itu. Ini akan mengundang banyak jenis cendawan atau fungi, sahabat, juga beberapa jenis bakteri patogen yang akan membuat tanaman kita menjadi sakit. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yang terbaik adalah ketika kita menghadapi yang namanya Beli akan membahas dulu masalah jamur dan bakteri ini. Yang terbaik adalah kita menggunakan mikroba antagonis sebagai agen pengendali hayati dari serangan jamur patogen maupun bakteri patogen ini. Nah, agen pengendali patogen hayati alami ini, sahabat, sudah sering kita dengar, misalkan seperti jamur Trichoderma maupun jamur Gliocladium sp yang merupakan mikroba tanah yang dapat menghambat pertumbuhan jamur fusarium penyebab dari penyakit layu fusarium. Begitu juga dengan Bacillus sp B315. Nah, ini adalah bakteri, jenis bakteri pengendali layu bakteri yang bisa kita dapatkan secara gratis di alam. Untuk pembuatan jamur Trichoderma, sahabat ya, untuk mengembangkan jamur Trichoderma di sini, kini ketika ada biang kompos maka segalanya menjadi jauh lebih mudah. Seperti yang dialami oleh Bapak Darmadi. Nah, beliau mengatakan bahwa iseng-iseng nyoba taburkan biang kompos pada nasi karon, nasi setengah matang. Alhasil 3 hari kemudian hasilnya seperti ini. Jadi saya tidak perlu lagi repot-repot mengambil daun bambu lagi di hutan, karena saya hanya menggunakan sejimpit biang kompos, taburkan ke nasi, dan hasilnya menjadi seperti ini. Di sini bisa kita lihat bahwa perkembangan Trichoderma itu dominan, sebenarnya tanpa ada gangguan dari jamur-jamur jenis lain. Nah, Bapak Darmadi ini biasanya menggunakan daun bambu, ya. Kemudian daun bambu itu diberikan nasi yang sudah dingin, kemudian akan muncul Trichoderma dalam jumlah yang biasanya bercampur dengan jamur jenis lain, dan kemudian diambil Trichodermanya, isolatnya, kemudian diperbanyak dalam nasi. Jadi 2 kali proses. Sedangkan dengan menggunakan biang kompos ini hanya tinggal menaburkan, kemudian ditunggu 3 hari sudah mayoritas berwarna hijau khas Trichoderma seperti ini. Dan Bapak Darmadi ini juga merupakan seorang YouTuber pertanian, sahabat. Jadi beliau sudah membuat videonya, jadi bagi sahabat yang ingin mengeceknya silahkan cek di Darmadi TV. Nah, kemudian masalah berikutnya di musim hujan adalah mengenai kerontokan bunga atau buah, juga lalat buah. Nah, kita mulai dari kerontokan bunga maupun buah ya. Nah, di sini kemarin ada sahabat kita Netitan yang memposting, "Selamat pagi Bli, selamat pagi juga buat sahabat organik. Saya hanya ingin memperlihatkan pohon paprika saya yang sudah berbunga dan berbuah tanpa rontok. Nah, selama ini selalu gagal menanam paprika, bunganya selalu rontok. Untuk kali ini tidak, padahal hujan siang malam ternyata buahnya tetap jadi buah. Ini semua berkat biang kompos racikan racikan alam, biang kompos tiada tandingannya." Dan nah, sebenarnya bukan semata-mata hanya karena biang kompos, tapi di sini Beli lihat juga medianya sudah baik, sudah hitam, remah, dan mendukung dari syarat yang pernah Beli berikan di materi video sebelumnya mengenai akar yang sehat akan bisa mempertahankan batang bunga yang lebih kuat dari terpaan cuaca. Nah, itu berhubungan sekali, sahabat. Kemudian masalah lalat buah. Nah, ini yang paling sulit terutama bagi pekebun tomat, cabai, sayuran usia pendek. Dari sekian banyak cara untuk mengatasi lalat buah, yang paling efektif yang pernah dilakukan adalah dengan cara menolak kemudian memikat. Nah, kita menolak kehadiran lalat buah di kebun. Saya bisa menggunakan pestisida nabati yang bersifat repelen atau yang bersifat menolak. Kemudian juga bisa menggunakan kapur barus, dan kemudian memikatnya di luar area kebun dengan menggunakan lem lalat. Biasanya mengandung petrogenol, sahabat ya. Jadi letakkan justru di luar area kebun. Kemudian di dalam area kebun, sahabat bisa menggunakan pestisida nabati yang bersifat menolak kehadiran dari si lalat buah ini. Kemudian juga sahabat paling efektif juga menggunakan pembungkus atau bisa menggunakan jaring untuk melindungi tanaman sahabat yang sedang berbuah. Karena serangannya ini jangan salah, tidak menyerang buah yang matang, tapi justru menyuntikkan larvanya itu di saat buah masih hijau atau masih muda seperti itu. Gangguan berikutnya adalah dari jenis ulat-ulatan. Nah, di sini jenis ulat gerayak biasanya juga menggila serangannya di musim penghujan ini. Nah, caranya sahabat bisa menggunakan pestisida nabati yang bersifat kontak. Di sini biasanya Beli menggunakan pestisida nabati yang berbahan dasar umbi-umbian beracun seperti umbi gadung maupun juga ada mimba atau nim.
neem leaf atau daun intaran, daun mimba. Sahabat banyak yang belum tahu juga di sini. Banyak sekali beli sering melihat di grup Facebook Bali Organik TV. Masih banyak sahabat yang belum tahu seperti apa itu daun mimba. Nah, di sini bisa kita perkuat dengan umbi-umbian beracun seperti misalkan umbi gadung, kemudian juga ada akar cermai, dan banyak sekali juga ada tanaman beracun di sekitar kita yang bisa kita gunakan untuk membasmi dari serangan ulat ini, sahabat. Oke sahabat, cukup sekian video singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan menyerah meskipun ini musim hujan, banyak sekali tantangannya. Tetaplah menanam hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya.